Halo, apa kabar semuanya? Bertemu dengan saya Mr. Remy, tentunya di YouTube channel Mr. Reading Mind ya. Dan masih dengan temanya beauty hypnosis. Ya, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih buat semua para subscriber yang sekarang sudah mencapai 6.200. Tepuk tangan dong. Seperti janji saya, kalau udah 10.000 saya undang 5 model sekaligus ya. Tempatnya spesial nanti, oke? Seperti itu. 5 model langsung serempak ya, hipnotis massal. Seperti itu dengan para ahli hipnotis yang ada di sini tentunya. Seperti itu ya. Terima kasih juga buat para pelanggan. Waktu itu sempat ada error ya. Jadi yang tadinya 200 sekarang 45, tapi lumayan ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kita saling bantu untuk biar banyak pelanggan lagi tentunya ya. Untuk para subscriber juga ya yang masih loyal sampai hari ini, yang mau request model ya, siapapun gitu ya, boleh dikirim aja ke via email ya, ke starlightentertainment.ind@gmail.com, atau boleh direct message ke Instagram saya @mr_readingmind, itu boleh ke TikTok saya mr.remy, oke ya. Oke. Dan kali ini kita ada suasana yang berbeda dengan Mr. Remy di beauty hypnosis hari ini ya. Saya menghadirkan 3 model sekaligus di sini. Halo. Hai. Halo. Boleh diperkenalkan yang di paling ujung siapa? Oh, perkenalkan nama saya Aris. Dari Korea ya? Bukan. Dari mana? Dari Cilenyi. Bukannya dari tadi nungguin ya? Kok tahu sih? Oke, ada siapa? Tasya. Ini? Siva. Ada Ima. Ya. Ima? Risma. Oh, ada Risma. Ada Tasya yang menghilang. Baru balik lagi. Jadi waktu itu kita lagi jalan bareng tuh, tiba-tiba digiring kucing ya. Dan yang terakhir ada Siva. Oke. Dan kita punya Mr. Badai di sini, ada Mr. Badai sebelah sana. Dan ini ada Mr. Abi Putra ya, hipnotis rayuan gembel. Gomba. Hipnotis rayuan gomba. Dan nanti kita akan seru-seruan tentunya di Mr. Reading Mind ya. Jadi buat semua para kompetitor yang baik hati dan tidak sombong, jangan kemana-mana, baik lagi nanti di Mr. Reading Mind. Baik lagi dengan saya Mr. Remy, tentunya masih di YouTube channel Mr. Reading Mind dan masih di beauty proses. Dan samping saya sudah ada Risma. Risma, apa kabar? Oke. Risma itu dari mana? Dari Cilenyi, bukan dari Korea. Ya dari tadi nungguin itu aja sih gitu. Nanti balas aja gitu, udah tahu soalnya. Nah, untuk Tasya dan Siva tunggu dulu sebentar ya. Ya, mereka mah sudah profesional. Ini mau beranjak ke profesional seperti itu ya. Buat Risma ini pertama kali dengan suasana hipnotis, belum pernah merasakan, belum. Jadi udah ngelihat teteh ya, gimana ngelihat aneh Aneh banget itu. ada yang lebih aneh ketemu Raffi Ahmad. Iya, Nggak lihat. kepala mah kakek tapi jangan bilang-bilang ya kalau orangnya ada di sini. Nah, buat Risma sudah jelaskan kalau hipnotis itu berasal kata dari hipnosis itu adalah tidur. Jadi hipnotis ini dibuat oleh seorang Profesor Dr. James Braid gitu ya. Dr. James Braid ini adalah seorang dokter ahli saraf. Itu disebut juga neurohematologi, saraf di otak. Nah, si Dr. James Braid ini, Profesor Dr. James Braid ini meneliti orang yang sedang dalam kondisi koma. Jadi beliau meneliti orang
yang sedang dalam kondisi koma pakai apa frekuensi gitu, akhirnya menemukan sebuah gelombang frekuensi dari mulai alfa, beta, theta, delta, dan gamma seperti itu ya. Nah, dan Dr. James Smith mengatakan dari segi ilmiahnya mengatakan bahwa mereka yang sedang dalam kondisi koma yang sudah puluhan tahun gitu ya, itu masih bisa merasakan situasi yang ada, bahkan tahu siapa yang datang, siapa yang ngomong, jadi tahu semuanya. Makanya dia disebut ahli saraf seperti itu. Dan akhirnya terciptalah sebuah pengobatan baru yang bernama hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu basicnya itu adalah hipnotis. Jadi orang yang belajar hipnotis belum tentu bisa hipnoterapi, tapi orang belajar hipnoterapi udah pasti bisa hipnotis kayak gitu. Dan hipnotis itu bukan membuat orang lain pingsan, jadi cuma nggak akan pingsan kecuali digebuk ngomongnya pakai balok ya, nggak akan pingsan ya. Ini beliau pernah merasakan hipnotis soalnya, tahu mungkin ya. Nggak pingsan kan? Nggak ya, ngomong nggak pingsan ya, jadi nggak perlu takut ya. Tapi masuk ke zona yang paling nyaman, yaitu relaksasi, tidur dalam keadaan yang sangat nyaman sekali ya. Banyak kan di sini mungkin ada yang punya penyakit insomnia seperti itu ya. Nah kalau dengan hipnotis itu bisa masuk ke zona tersebut, dan itu mengakibatkan orang tersebut itu bisa lebih fresh, lebih segar. Tahu aura nggak? Aura itu adalah pancaran yang keluar dari tubuh. Nah pada saat orang begadang terus itu aura itu meredup. Tapi dengan hipnoterapis, dengan menstabilkan, selasa sudah tidur selama 8 jam, itu akan lebih fresh, auranya terjaga. Jadi jangan disamain dengan hipnotis yang di jalan, nggak boleh. Itu bukan hipnotis, kita dipitnah. Ngerti ya? Udah ngerti, udah siap, mau ya dihipnotis ya? Kalau nggak mau ada 2 lagi. Nah, Risma, panggilannya Ima Risma. Ima. Kayak lagu Dusumang. Ima. Nah, kau tahu gini kan? Nakerawan sila Ima. Ais. Mister Abi tong ngalamun wae Mister Abi kalem ya. Ada yang mau disampaikan ke Risma dari Mister Abi? Mana suara sini? Adem nggak? Adem ya? Saya juga adem karena ngeliat kamu. Tadi teteh jadi gomalin, sekarang ini jadi gomalin lagi, gimana sih? Mister Badai, ada sesuatu yang mau disampaikan ke Risma sebelum saya mulai? Tahu titik nggak? Tahu koma? Tahu. 1 titik 2 koma. Risma cantik, bisa Abian. Nah, jadi tadi itu dia takut ya, takut kena gelombang badai. Itu. Bukan Jadi tsunami. Kayak Risma santai aja, relax ya, relax, nggak akan jatuh deh. Kalau jatuh sama saya dibiarkan. Nggak pasti ditangkap soalnya, nggak mungkin dibiarkan. Relax, santai, tidak ada ketegangan. Duduknya udah nyaman belum? Udah nyaman. Relax, santai. Rasakan setiap kali narik nafas, membuang nafas itu membuat Risma lebih tenang. Fokus pada suara saya aja, jangan dengarkan suara-suara mereka. Mereka penggoda semuanya. Dengarkan pada suara saya aja, lebih tenang, lebih relax lagi. Setiap kali menarik nafas, membuang nafas itu membuat Risma semakin relax, semakin tenang. Semakin relax, semakin tenang. Ketegangannya hilang, rasa khawatirnya hilang. Percayakan semua ke saya, rasa takutnya hilang. Percayakan semuanya ke saya, oke? Terus makin fokus ke sini, ke sini, fokus ke situ, fokus senyaman mungkin, buat titik yang senyaman mungkin. Lebih tenang, ketenangan hilang, ya. Buat tenang hilang, dan nafas hilang, pelan-pelan, ya kan jatuh. Tarik lagi. Dalam waktu apa yang saya rasa saya akan mundur 5 sampai 1 di setelah 1 nah, akan masuk ke alam bawah, masuk ke alam bawah ada 5
sekali lebih tenang lagi. Pokoknya didengar di sini tidak akan menghilangkan fokusnya Risma, tapi bisa membuat Risma semakin tenang, semakin rileks dan pada saat yang ke-1 Risma akan masuk ke zona yang paling nyaman, itu zona relaksasi, tidur dalam keadaan yang nyaman. Jadi sampai dalam lagi, rasakan semua pegangan lututnya, tidak ada yang kejang, tidak ada yang tegang, semua rasa khawatirnya hilang, rasa takutnya hilang, semua percaya ke saya. 3, pada saat yang 1 seketika jadi seperti ini, Risma masuk ke zona yang paling nyaman, itu zona relaksasi, tidur dalam keadaan yang sangat nyaman sekali. 2, 1 sekarang Risma sudah masuk ke zona relaksasi, yaitu tidur dalam keadaan yang sangat nyaman sekali. Oke, saya akan hitung 3 sampai 1, lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, ketegangannya hilang, lemas, badannya lemas, tangannya lemas, lemas. Oke, lemas. Saya akan pelan seperti ini, lemas tangannya, tidak usah dilawan, lemas. Oke, lagi. Hitung 3 sampai 1, saya jatuhkan tangannya. Risma masuk ke alam bawah sadar. 2, 1, Risma sudah masuk ke alam bawah. Anda dengarkan apa yang saya arahkan, Risma akan menghitung mundur dari 100 sampai 1 di pikirannya, sampai 1 sampai 1, dan setiap hitungan itu membuat Risma betul-betul masuk ke alam bawah sadar. Hitungannya berpola dengan nafas, naik turunnya nafas 1, naik turun nafas 99, dan nafas 98 sampai hitungan 1 dari 100 sampai ke 1, dan seterusnya itu membuat Risma betul-betul masuk ke alam bawah sadar. Oke, dan nanti dibantu sama bisel badai, ditahannya di sini ya. Oke, yaitu 3 sampai 1, kasih untuk pentingnya Risma mulai menghitung dari 100 sampai 1, dan hitungannya membuat Risma betul-betul masuk ke alam bawah sadar jauh lebih dalam 500 kali lipat daripada sebelumnya. 3, 2, 1, mulai menghitung. Mulai menghitung terus, mundur di belakang dong, nahanin Yang mana? duanya nggak bisa tuh. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Risma terus menghitung, terus semakin menghitung mundur di 1 sampai 1, membuat Risma betul-betul masuk ke alam bawah sadar. Lihat tata kesalahan saya sini. Terus juga lihat ke sini. Pertama saya cari titik yang nyaman. Cari titik yang nyaman. Pipa juga cari titik yang nyaman, lebih rileks, lebih tenang. Pada saat menarik nafas, semua nafas itu semakin tenang sekali, semakin rileks, semakin tenang. Tarik nafas yang panjang. Tidur. Pada saat tidur, lebih dalam rileks lagi dengan apa yang saya arahkan buat semuanya. Tidur. Dengan apa yang saya arahkan, saya akan menghitung kembali mundur buat Sipa dan Tasya, sedangkan Risma kan selagi menghitung sendiri buat Tasya dan Sipa. Dengan apa yang saya arahkan, saya hitung mundur 5 sampai 1, dan setiap hitungan itu akan membuat Sipa dan Tasya betul-betul masuk zona yang paling nyaman, itu zona relaksasi. 5, 4, 3, 2, 1, Sipa dan Tasya masuk zona relaksasi, tidur dalam keadaan yang sangat nyaman sekali. Dan dengan apa yang saya arahkan, pada saat saya tepuk 3 kali seperti ini, Risma, Tasya, dan Sipa betul-betul masuk di zona yang paling nyaman, masuk ke alam bawah sadar. Lebih dalam lagi 500 kali lipat daripada sebelumnya. 3, sudah mulai masuk ke alam bawah sadar, Risma, Tasya, dan 2, 1, masuk ke zona yang paling nyaman, masuk ke alam bawah sadar buat
buat Sipa dengan apa yang saya arahkan pada saat tadi Sipa terbangun. Sipa adalah murid SD yang merayakan ulang tahun kemerdekaan Agustusan ya, dan mengikuti cerdas cermat mewakili RW 11. Sipa mewakili RW 11 ya, karena Sipa ini adalah terpintar dalam hitungan matematikanya ya, tapi bodoh dalam tebak gambar. Sipa itu pintar dalam matematikanya tapi bodoh dalam tebak gambar, salah terus kalau tebak gambar buat Sipa. Oke, saya hitung mundur 3 sampai 1 buat Sipa aja. Buat Sipa aja 3. Sipa mau ke RW 11 melawan cerdas cermat, melawan teman-temannya di Agustusan hari raya kemerdekaan. 2. Sipa itu terpintar dalam matematika tapi salah terus kalau nebak gambar. Dan 1 sekarang Sipa sudah menjadi perwakilan dari RW 11. Oke, buat Tasa saya jadikan jadi buat Tasa dengan apa yang saya arahkan. Buat Tasa mewakili RW 12. Tasa mewakili RW 12. Tasa mewakili RW 12. Tasa itu nggak bisa tambah-tambahan, jadi salah terus kalau tambah-tambahan. Tebak gambar juga salah terus. Tapi kalau mengeja, karena Tasa juga sama dari SD kelas 2 semuanya, Tasa dari SD, mengeja itu sangat pintar sekali. Tasa sangat pintar sekali mengeja. Apakah masalah matematika salah, tapi mengeja sangat pintar sekali. Saya hitung dulu 3 sampai 1. Tasa perwakilan RW 12. 3. Tasa menjadi perwakilan RW 12. Tasa pintar membaca, mengejanya pintar, matematikanya nggak bisa tambah-tambahan, kalian semuanya salah terus, tebak gambar juga salah terus. 2 1. Oke, sekarang Tasa sudah mewakili RW 12. Untuk Risma saya dengan jari, Risma aja yang kan apa yang saya arahkan. Risma akan terbangun dan mewakili RW sebenarnya 13. Risma mewakili RW 13. Risma itu matematikanya tidak bisa ya, salah terus tambah-tambahnya. Membaca juga tidak bisa ya, salah terus. Ngejahnya tebak gambar paling jago. Risma itu paling pintar dari tebak gambarnya. Oke, saya hitung dulu 3 sampai 1. Risma betul-betul menjadi SD kelas 2 ya, dan 3 sampai 1 Risma menjadi SD kelas 2 dan mewakili RW 13. Risma matematikanya bodoh, membacanya bodoh, tapi tebak gambar jago. Nanti saingan dengan Sipa. 3 2 1. Oke, sekarang Risma sudah betul-betul menjadi SD kelas 2 perwakilan RW 13. Perwakilan RW 13, dan nanti di depan kalian itu seolah-olah ada bel. Jadi nanti kalian itu di depan itu seolah-olah ada bel. Di depan Sipa seolah ada bel di sini. Di depan Tasa juga seolah ada bel. Di depan Risma juga seolah ada bel. Buat Sipa aja. Saya sentuh buat Sipa aja. Pada saat nanti perebutan ngecet bel, suaranya dari Sipa sendiri suaranya itu ahim. Suaranya ahim ya. Suaranya ahim gitu ya. Jadi kalau dua orang ahim gitu ya, seperti itu ya. Buat Tasa belnya di depannya di sini. Buat Tasa aja. Belnya di depannya di sini. Itu suaranya suara belnya dia kalau orang gitu ya. Buat Risma di depannya itu ada bel juga, buat Risma aja. Depannya ada bel. Ada bel di sini di depan Risma. Pada saat dipijit nanti Risma akan mengeluarkan suara ala buset ya di sini, ala buset. Oke, buat Risma ala buset. Buat Tasa buat Sipa ahiu. Oke.
Soal di depan kalian ada bel, saya akan hitung mundur 5 sampai 1 dan semua sudah saya menjadi nyata. Dan kalian akan terbangun menjadi SD kelas 2 pelakhiran Sipa RW 11, Tas RW 12, Isma RW 13 dan kalian kelas 2 SD. Oke, 3. 2, kalian akan terbangun dan semua sudah saya menjadi nyata. Belnya di depan Sipa suaranya Ahil, di depan Tasya suaranya di depan Risma semua suaranya boleh, depan Les alah buset ya gitu ya, alah buset ya gitu ya. Dan satu bangun semuanya, bangun Sipa bangun, Tisa bangun, semuanya bangun. Para juri silakan, para juri disiapkan pertanyaan matematika bahasa Indonesia dan nanti akan ada juri juga yang akan mempraktekkan gambar ya. Selamat datang semuanya, Sipa, Tasya, Risma sempat datang. Oke, tepuk tangan buat kalian dulu. Oke, boleh diperkenalkan diri buat yang sebelah sana. Sipa, silakan perwakilan dari mana? Perwakilan dari RW 11. RW 11. Oke, Tasya? RW 12. RW 12. Risma? RW 13. Risma RW 13. Oke. Risma RW 13. Risma RW 13. Risma RW 13. Oke. Oke. Siap. Siap. Oke. Buat kita ada tombol di depan ya. Ya, soal ada tombol di depan, itu ada tombol. So, Sipa dicoba dulu tombolnya buat nanti rebutan. Oke. Tessa? Risma? Ala buset. Ala buset. Oke, kita akan mulai perlombaan untuk hari kemerdekaan sekarang dengan matematika dari Mr. Abi. Silakan matematika. Siap rebutan ya jawabannya ya. Untuk soal pertama yaitu rebutan ya. Yang cepat ditunjuk langsung loh. Yaitu tambah-tambah aja, basic aja. Ini kan kelas 2. Jadi kalau 7 ditambah 7 itu berapa? Silakan. Yang mana yang dulu? Risma? 14. Betul. Oh, 14. 100 buat Risma. 100 buat Risma. Lagi. Rebutan Soal yang kedua. Yaitu pembagiannya 10 dibagi 2. Silakan. Betul. Itu Sipa 100. Satu pertanyaan lagi. Barusan pembagian sama tambahnya, sekarang untuk pengurangan. Fokus semuanya. 9 dikurangi 5. Ada besar. Silakan Risma. Betul. Oke, untuk matematika berarti yang lebih besar skornya adalah Risma. dengan skor 200. Oke, kita langsung ke bahasa Indonesia. Silakan Mr. Badai belajar membaca. Oke, siap pertanyaan. Ada pertanyaan bahasa Indonesia di lomba akhir pekan ini. Pertanyaannya adalah, soalnya adalah S asa M ama disatukan Kami. Salah. kami Silakan Tasya. Sama. Sama. Iya. Ya. Soalnya kedua, aka am imi disatukan jadi Satu pertanyaan lagi. satu pertanyaan lagi, masih dalam bahasa Ayo Indonesia, semangat. dalam membaca. Ak oko.
Betul. Oke, untuk skor sementara di Bakso Indonesia siapa yang paling besar? Ada Tasha. Oke, tepuk tangan buat Tasha dari RW berapa? 12. Dari RW 12. Kita masuk ke tebak gambar. Silakan, Mr. Bono. Oke, untuk kalian boleh tebak gambar yang duluan ketebak. Boleh pencet bel ya. Oke kan Islam. Ya, silakan. Rekod. Gunung. Rekod juga. Rumah. Benar. 100 buah Ini rumah. Ada lumayan juga ini dari RW mana nih? 13. luar biasa. Sangat pintar untuk menebak gambar ya. Betul. Pertanyaan kedua. Gambar. Silakan. Yang bisa silakan. Salah. Ayo belnya. Benar. Ternyata sangat pintar sekali menebak Ikan. kemarin. Wakil dari RW 13. Luar biasa ya. Oke, sekarang Satu satu pertanyaan lagi. Ini sangat mudah sekali. Jadi siapa cepat, dia yang mendapatkan poin paling. Bola. Benar. Pintar sekali. Belnya nggak bunyi itu, coba belnya bunyi nggak? Ini coba. Hah? Coba yang kecil. Coba. Sekali lagi. Oke, skor tebak gambar siapa yang paling besar? Risma. Risma. Nah, buat Oh, Risma, silakan dibantu. Dibantu. Oke, tangannya. Tangan sini. Lihat kayak. Tarik lepas. Tarik lepas. Buang. Tidur. Tidur. Sini lihat. Tarik nafas. Tidur. Coba. Lihat ke si teteh. Lihat teteh. Teteh. Tidur. Goyang bisik-bisik, digoyang biar asik, biar hati tidak